Ya, nomor satu ya, kimia, halaman 205 sampai 207, stoikiometri kimia SMA. Kalium dihidrogen fosfat, senyawa yang terdapat dalam pupuk superfosfat, dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat menurut reaksi Ca3PO42 solid tambah H3PO4 aqua menjadi CaH2PO42 solid. Belum setara ya. Lalu bila digunakan 2 mol Ca3PO42, berapakah mol CaH2PO42 dihasilkan? Mari kita bahas. Reaksi yang diberikan adalah Ca3PO42 solid ditambah H3PO4 aqua membentuk CaH2PO42 solid. Pertama, kita perlu menyetarakan persamaan reaksi. Kalsium dihidrogen fosfat CaH2PO42 mengandung 2 ion H2PO4- untuk setiap ion Ca2+. Reaksi yang setara itu Ca3PO42 solid tambah 4 H3PO4 aqua membentuk 3 CaH2PO42 solid. Sekarang kita tahu bahwa 1 mol Ca3PO4 dihasilkan 3 mol CaH2PO42. Jika digunakan 2 mol Ca3PO42, maka mol CaH2PO42 yang dihasilkan adalah 2 kali 3 sama dengan 6 mol CaH2PO42. Jadi mol CaO4 yang dihasilkan dari 2 mol Ca3PO42. Oke. Dan sekarang kita pindah ke nomor 2 ya. Nomor 2. Kalium superoksida KO2 digunakan dalam sistem penyangga hidup karena menyerap CO2 dan membebaskan oksigen melalui reaksi 4KO2 solid tambah 2 CO2 gas. Ini gas ini ya, bukan Ki, ini gas guys. Gas ya. Membentuk 2K2CO3 solid tambah 3O2. Ya, gas. Bagian A, berapa mol oksigen dibebaskan jika 110 gram CO2 direaksikan dengan KO2 berlebih? Bagian B, berapa molekul gas oksigen dihasilkan untuk tiap miligram KO2 yang digunakan? Dari persamaan reaksi yang diberikan, 4KO2 solid ditambah 2 CO2 gas membentuk 2K2CO3 solid ditambah 3O2 gas ya. Diketahui bahwa 2 mol CO2 menghasilkan 3 mol O2. Berarti langkah pertama hitung mol CO2. Massa CO2 yang digunakan adalah 110 gram. Pertama kita perlu menghitung jumlah mol CO2. Massa molar CO2 adalah MCO2 12 kali C tambah 2 kali 16 oksigen sama 44 gram per mol. Jumlah mol CO2 itu adalah gram per mR. 110 bagi 44 adalah 2,5 mol. Selanjutnya, langkah 2, hitung mol O2 yang dihasilkan. Menurut persamaan reaksi 2 mol CO2 menghasilkan 3 mol O2. Jadi jika kita memiliki 2,5 mol CO2, jumlah mol O2 yang dihasilkan adalah mol O2 sama dengan 3/2 dikali 2,5 sama dengan 3,75 mol. Cakep. Jadi 3,75 mol oksigen yang akan dibebaskan. Bagian B, berapa mol oksigen dihasilkan untuk tiap miligram KO2 yang digunakan? Untuk menjawab bagian ini kita perlu menggunakan beberapa tahapan lagi. Langkah 1, hubungkan antara KO2 dan O2 dari persamaan reaksi. 4KO2 membentuk 3O2 ya. Jadi 4 mol KO2 menghasilkan 3 mol O2. Langkah 2, hitung mol KO2 per 1 mg. Massa molarnya adalah 71,1 gram per mol.
Jumlah mol KO2 per 1 mg yaitu 0,01 gram. Mol KO2 adalah massa per mr 1/71,1, hasilnya 1,41 kali 10 pangkat min 5 mol. Langkah ketiga, kita bisa hitung mol O2 yang dihasilkan per 1 mg KO2. Berdasarkan perbandingan 4 mol KO2 menghasilkan 3 mol O2. Jumlah mol O2 yang dihasilkan per 1 mol KO2 adalah 3/4 kali 1,41 kali 10 min 5 mol sama dengan 1,06 kali 10 min 5 mol O2. Langkah 4, hitung jumlah molekul O2 ya. Untuk menghitung jumlah molekul oksigen, kita gunakan bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23. Molekul O2 adalah molnya dikali 6,02, hasilnya adalah 6,38 kali 10 pangkat 18 molekul O2. Jadi jawabannya itu ya. Kita berpindah ke soal nomor 3. Alkohol C2H5OH terbakar menurut persamaan reaksi C2H5OH ditambah 3O2 membentuk 2CO2 ditambah 3H2O. Hitunglah volume oksigen RTP yang diperlukan untuk membakar sempurna 9,2 gram alkohol. Kita jawab. Diberikan reaksi pembakaran alkohol C2H5OH tambah 3O2 membentuk 2CO2 ditambah 3H2O. Langkah penyelesaiannya adalah massa molarnya kita tentukan terlebih dahulu. Mr C2H5OH adalah 46 gram per mol ya. Terus jumlah molnya adalah 9,2 dibagi 46 dapat 0,2 mol. Langkah kedua, hitung mol oksigen O2 yaitu 0,2 mol dikali 3 dapat 0,6 mol O2. Langkah ketiga, hitung volume oksigen pada RTP. Jadi volume O2 adalah mol dikali 24 liter per mol. 0,6 kali 24 adalah 14,4 liter. Jadi volume oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 9,2 gram alkohol adalah 14,4 liter. Kita berpindah ke soal nomor 4 ya. Nomor 4 ini ya. Gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi aluminium dengan larutan asam sulfat. Mengikuti persamaan reaksi berikut ya. 2L tambah 3H2SO4 membentuk Al2SO43 ditambah 3H2 gas. Untuk membuat 10 liter gas hidrogen RTP, hitunglah massa aluminium serta volume larutan asam sulfat 2 molar yang diperlukan. ArAl adalah 27. Reaksi yang diberikan adalah 2Al solid tambah 3H2SO4 aqua larutan membentuk Al2SO43 aqua tambah 3H2 ya. Yang pertama, kita akan mencari jumlah mol gas hidrogen. Caranya adalah mol H2 sama dengan volume dibagi 24. Jadi 10 dibagi 24 0,4167 mol. Langkah kedua, hitung mol aluminium yang diperlukan ya. Yaitu mol Al adalah 2/3 perbandingan koefisien dikali molnya 0,4167 sama dengan 0,2778 mol. Berikutnya kita hitung massa aluminium adalah jumlah mol aluminium dikali dengan Ar aluminium ya. 0,278 dikali 27 sama dengan 7,5 gram. Jadi massa aluminium yang diperlukan adalah 7,5 gram. Langkah 4, hitung volume asam sulfat H2SO4 dari persamaan reaksi berikut. Jadi mol H2SO4 adalah 3/2 dikali 0,278 sama dengan 0,4167 mol. Lalu kita hitung volume H2SO4 yaitu molnya
0,4167 mol per 2 mol per liter ya, sama dengan 0,2083 liter atau 208,3 ml. Jadi jawabannya massa aluminium adalah 7,5 gram dan volume larutan adalah 208,3 ml. Berpindah ke soal nomor 5, itu aluminium dan zinc dapat bereaksi larutan HCl membentuk 2L tambah 6HCl, 2AlCl3 ditambah 3H2O. B. Zn tambah 6HCl membentuk ZnCl tambah H2O. Jika massa aluminium dan zinc yang digunakan sama, tentukan perbandingan volume gas hidrogen yang dihasilkan. Diberikan dua reaksi ya, reaksi aluminium dengan HCl, 2Al tambah 6HCl membentuk 2AlCl3 ditambah 3H2. Reaksi dengan zinc, Zn tambah 2Cl membentuk ZnCl2 ditambah H2. Yang pertama, kita tentukan jumlah mol aluminium dan zinc. Jadi cara kerjanya adalah mol Al adalah M per 27 per mol. Kita anggap massanya sama ya, yaitu M. Dan untuk zinc, mol zinc Zn adalah M per 65 per mol ya. Lalu hitung jumlah mol gas hidrogen yang dihasilkan reaksi dengan aluminium ya. Dari persamaan reaksi, 2 mol aluminium menghasilkan 3 mol gas hidrogen. Jadi jumlah mol H2 yang dihasilkan oleh M per 27 mol Al adalah 3 per 2 dikali M per 27 sama dengan M per 18 mol. Reaksi dengan zinc, dari persamaan reaksi 1 mol zinc menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Jadi jumlah mol H2 yang dihasilkan adalah M per 65 mol Zn sama dengan M per 65 mol. Langkah ketiga, tentukan perbandingan volume gas hidrogen, yaitu kita perbandingannya mol H2 dalam aluminium dan mol H2 dalam Zn, M per 18 dibagi M per 65, sedangkan 65 per 18. Jadi perbandingan volume gas hidrogen yang dihasilkan oleh aluminium dan zinc adalah 65 banding 18 atau 3,61 ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.